لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Kepala Tata Usaha SMK Negeri 2 Pekanbaru Bapak Muhammad Waris. Sama-sama kita hormati Bapak Ibu Pegawai Tata Usaha SMK Negeri 2 Pekanbaru. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dengan kasih sayang Allah kita bertemu, dengan kasih sayang Allah kita berpisah. Mudah-mudahan pertemuan di siang hari ini Allah meridai kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa sufidatis syayatin. Shadaqallahul azim. Ibu bapak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan itu adalah bulan yang suci. Marhaban bil mutatahhirin, selamat datang wahai bulan yang mensucikan. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, kenapa kita harus mengucapkan itu wahai Rasul? Karena bulan itu membakar segala dosa-dosa kita. Maka kita mengetahui semua, 10 pertama kita mendapatkan rahmat dari Allah, 10 kedua kita mendapatkan ampunan, 10 ketiga kita terhindar dari api neraka. Amin. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak semua manusia orang Islam itu beruntung di bulan Ramadan. Tidak semuanya. Kata Rasulullah SAW, man adraka Ramadan walam yughfar lahu. Ada orang itu mendapati bulan Ramadan, dia berada di bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Salah satunya karena dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika bulan Ramadan itu kita harus taat kepada Allah, kita tingkatkan kualitas iman kita, kita tingkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan. Yang pertama yang harus kita lakukan ketika bulan Ramadan itu, perbanyaklah baca Al-Quran. Apapun yang melekat dengan Al-Quran itu, maka sesuatu itu akan menjadi mulia. Maka kata Rasul, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal kiamat safi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran yang kita baca itu akan memberikan syafaat kepada kita di yaumil akhir. Bahkan dulu ibu bapak rahimahumullah, ketika Rasul itu sedang bertausiah, sedang berapi-api, dia sedang ceramah, maka berdirilah seorang perempuan kepada Rasul. Ya Rasul, wahabatul laka li nafsi. Ya Rasul, ambo kecinan dengan engkau. Tahu ibu bapak kecinan itu, ambo suku dengan engkau. Maukah engkau menjadi suamiku? Kata seorang perempuan kepada Rasul ketika dia sedang ceramah. Maka ibu bapak rahimahullah, Rasul itu diam, dia 1000 bahasa. Lalu diulangi lagi oleh perempuan itu, ya Rasul, wahabatul laka li nafsi. Aku serahkan diriku kepadamu. Maukah engkau menikah denganku? Kata perempuan kepada Rasul. Maka Rasul itu diam 1000 bahasa. Maka datanglah seorang laki-laki berdiri pula ketika tausiah itu. Ya Rasul, jika engkau tidak mau dengan perempuan itu, biarkan aku menikah dengannya. Kata laki-laki itu kepada Rasul. Maka Rasul bertanya kepada laki itu, adakah kain panjang di rumah engkau? Maka karena dia mau menikah, Pak Ibu, berlarilah bajadu. Sampai di rumah dicarinya, tak ada kain panjang itu, Pak. Tak ada kain panjang itu. Balik dia ke Rasul. Ya Rasul,
Nah, ada kain panjang wa Rasul. Para waknya menikah, tidak ada kain panjang pun tidak ada. Maka bunda-bunda, ibu-ibu, kalau laki awak itu gajian, jangan lupa beli kain panjang. Bulan pertama beli kain panjang 2, bulan kedua beli kain panjang 2, bulan ketiga beli kain panjang itu 2 lagi, kalau 6. Besok mati apa tuh? Ada di kain panjang itu berarti apa? Itulah gunanya. Dulu kain panjang itu ternyata bisa untuk mas kawin. Bisa. Nah, gua mak jadi pas lu menikah mahar berlebih tidak perlu. Kain panjang rupanya bisa. Maka kata Rasul, adakah engkau punya cincin besi? Nah, maka cincin besi itu sampai sekarang dipakai, dikiaskanlah dengan cincin emas. Berlarilah Pak Jago, berlari sampai di rumah dicarinya cincin besi itu tak ada rupanya. Maka balik lagi dia ke Rasul, ya Rasul, tak ada ambo cincin besi. Maka kata Rasul, halaka minal Quran, adakah engkau hafal ayat Al-Quran? Maka laki-laki itu mengatakan suratul kaza, suratul kaza, suratul kaza, surah ini, surah ini, surah ini. Jadikanlah surat yang engkau hafal itu sebagai mas kawin. Maka ibu bapak rahimahullah, apapun yang melekat dengan Al-Quran itu, maka orang itu menjadi mulia. Alame Pak Ambo ceramah di Pekanbaru. Waktu ceramah belum pernah seorang perempuan berdiri. Ustaz, ambo kajian lo kan engkau jadi suami ambo, belum sampai detik ini, belum pernah. Entah kalau ada amak-amakan ya, amak ini kan ngomongnya. Tak ada. Tapi Rasulullah ketika dia ceramah datang berdiri seorang perempuan, maka apapun yang disampaikan oleh Rasul itu ternyata membawa kebaikan bagi orang itu. Maka mereka menikahlah hanya dengan ayat Al-Quran. Maka di bulan Ramadan, ibu bapak, perbanyaklah baca Al-Quran. Jangan sampai kalau minggu pertama mungkin amat masih bisa baca Al-Quran, minggu kedua masih bisa baca Al-Quran, minggu ketiga pun masih bisa baca Al-Quran, tapi minggu keempat ibu-ibu tak bisa baca Al-Quran. Ibu-ibu lalu diampia, mambuit kue, tak akan sempat baca Al-Quran. Makanya bulan pertama, minggu pertama, 2, 3 itu perbanyaklah baca Al-Quran. Yang kedua, ibu apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum datang bulan Ramadan, sambunglah silaturahim kita. Sambung silaturahim kita. Yang pertama, kalau ibu punya suami, berarti sambung silaturahim dengan suami. Kalau bapak punya istri, sambung silaturahim dengan istri. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, ada perempuan ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Salah satu penyebabnya wa mura'atun batan wa zawjuha 'alaiha sahitun. Perempuan yang ketika suaminya sedang marah dihampai lalu begini itu. Ada tak perempuan seperti itu? Suaminya sedang marah kepada dia, dihampai lolo itu. Lalu lalu cinta abang aduh seperti itu perempuan salah satu tak bisa, tak akan diterima bahasanya. Maka bagaimana solusinya Ustaz? Kalau ibu apa tak mau diatur dek bini, dek laki, jangan laki. Karena ketika perempuan itu masih gadis, taat pertama dia kepada orang tuanya, itu nomor 1. Kalau dia sudah menikah, nomor 1 itu suami, maka taat dia kepada suami, walaupun bininya pegawai. Kadang suami kan, bininya pegawai, tinggi pangkat daripada suami. Itu tidak boleh, harus taat kita. Makanya kami laki-laki ini bunda apa? Kenapa cinta kami menggebu-gebu kepada istri? Bukan karena cantik. Kalau cantik berserak di Pekanbaru, bukan karena pandai masak. Belum tahu tak pandai masak. Banyak rumah makan di Pekanbaru. Lama makanannya. Kamar mandi banyak
Bukan karena dia pandai menggosok, banyak laundry yang mantap dari dunia. Tapi kenapa seorang laki-laki suami itu menggebu-gebu cintanya kepada istrinya? Karena afriko itulah lemah lembut. Maka ibu-ibu berlemah lembut kepada suami. Biar awak garang doke orang lain, tapi itu laki awak harus lemah lembut. Kalau bisalah kata Rasul, kalau bisalah seorang perempuan itu disuruh sujud kepada manusia, maka aku suruh sujud perempuan itu kepada suami. Paham mamaknya, paham bundanya. Cuma apa? Dulu gara-gara itu tinggi bolos, kenapa? Dulu seperti itu, kan ada di ceramah Ustaz Tunyo kan gitu. Istri itu jadikan sebagai ratu. Kadang awak minta lebih tapi tidak diberi, pak ada loh. Ini nyangka bodak tak diberi. Kadang pak, aku minta aja selalu. Maka tak boleh sebenarnya berimbang lah antara suami dan istri. Kalau bisa, waktu makan tuh suapkan. Iya. Ambo berarti pak, pagi itu disuapkan istri. Iya enggak bohong. Tanyalah sama istri saya. Disuapkan. Mau pergi itu cium kening suami. Cium suami. Cium kening istri. Supaya rezeki kita itu mulia, supaya rezeki kita berlebih, maka suami itu cium istri. Kalau tidak punya istri, apa istri itu kurang rezeki kita. Maka aku setiap pagi juga suami sama istri ambo. Bahkan istri ambo pernah mengatakan kepada ambo, Bang, aduh kawan ambo bang, belum laki deh. Aduh tak di SMK 2 kau uang yang lembah bini. Kamu sakit? Ngaku kudo cari orang lain. Ngaku kudo cari orang lain. Kenapa ngadu? Cuma kenal dari belakang. Itu cocok ini. Sejak itu tidak boleh tahu dia. Tidak mau dia lagi. Yang penting kalau tidak dapat minta maaf. Itu aja caranya. Yang kedua, Bapak dimuliakan oleh Allah SWT, sambung silaturahim kita dengan orang tua kita. Seperti apapun kondisi orang tua kita tetap menyambung silaturahimnya. Kalaulah orang tua kita telah tiada, doakan dia. Kirim Al-Fatihah untuk orang tua kita. Kemudian sambunglah silaturahim dengan adik-beradik kita. Kadang-kadang kita adik-beradik ini bapak bisa kita berkelahi gara-gara harta. Hati-hati. Ibu bapak yang kaya di sini jangan gara-gara membagi harta warisan kita berkelahi. Tidak hina kita kalau tidak mendapat harta warisan. Tak hina kita. Tidak mulia pula ketika kita mendapatkan harta warisan. Orang tua kita dulu itu bekerja tujuannya satu, agar anak-anak mereka ini tidak dipandang sebelah mata oleh orang lain. Maka karena gigih orang tua kita, menjadi orang kaya kita, meninggal ayah ibu kita, wafat ayah ibu kita, untuk mempati pun kita bisa berkelahi. Kan bodoh namanya kita. Sempat kita bisa melihat arwah ibu dan ayah kita di alam kubur itu, pasti dia menangis melihat perangai anak-anaknya. Maka lebih baik usaha kita sendiri, jeripayah kita sendiri untuk anak dan istri kita. Jangan berharap ke orang tua, tidak selamanya orang tua dengan kita. Berharap kepada teman, tidak selamanya teman itu baik dengan kita. Berharap kepada atasan, tidak selamanya atasan itu dengan kita. Maka berharap kepada Allah, berusaha kita. Paham Bapak Ibu? Yang terakhir, sambung silaturahim kita dengan kawan sejawat kita. Di sekolah kita ini kadang ada rezeki kita yang berlebih, ada teman kita yang kurang. Maka ketika kita berlebih, ketika kita kurang, bersyukur kepada Allah, bersabar kepada Allah. Jangan gara-gara kita satu kantor, gara-gara ucapan, gara-gara perbuatan, kita tidak bertegur sapa. Kata Rasul, isnani la yanzuru ila yaumil kiamat khatibur rahim wa jaruh. Dua orang yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat, orang yang memutuskan hubungan silaturahim.
Aku bahaya Pak. Maka jangan apa deh, apa tunggu kepala TU yang udah suku itu nggak bisa. Memang takdirnya Bapak Ibu sebagai kepala TU. Kalau besok tentu Bapak yang naik. Intinya apa? Mati listrik. Mati listrik. Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita harus kompak di sekolah. Susah senang kita bersama. Kan ada kawan kita yang lulus P3K, ada yang tidak. Maka kita tetap kompak bersama karena besarkanlah tempat kita bekerja di sini SMK Negeri 2 ini. Jangan kita berkelompok-kelompok, tak baik. Kita bersama membangun sekolah ini. Susah senang kita bersama. Yang terakhir kata Rasul, Qatilur Rahim wajar orang yang musuh hatinya. Ini orang musuh hatinya itu bukan teori Pak Ibu, memang ada dalam kehidupan nyata. Kadang kawan beli mobil labatannya, oleh dari apa jadi dapat PT. Padahal honornya baru yang jadi pegawai. Kok bisa beli otot? Bisa jadi. Ayam atau kayu di kampung punya kebun 1 hektar. Bisa jadi wajar seperti itu. Yang jelas kita doakan alhamdulillah kawan ambo beli otot. Mudah-mudahan ambo menyusul besok. Iya. Itu kita. Iya. Kawan misalnya bagi ibu, misalnya kan, apa doa aku lo mudah-mudahan harmonis tuh rumah tangganya, mudah-mudahan elok itu. Tapi jangan awak jadi kok itu berita kepo lo awak. Orang kepo tahu enggak kan? Orang bangun rumah ibunya susah ngomong. Susah ngomong, orang yang pangkat susah ngomong, itu tak baik. Maka di bulan Ramadan nanti sebelum datang hilangkan itu semua. Mari kita saling memaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa lijamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat amin ya qadiyal hayat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafurur Rahim. Ampunilah dosa kami, ya Allah, baik yang sengaja maupun tidak sengaja kami lakukan. Ya Allah, ampunilah dosa ayah dan ibu kami, ya Allah. Mungkin mereka telah tiada, ya Allah. Ya Allah, lapangkan kubur ayah dan ibu kami, ya Allah. Dekatkanlah mereka dengan orang soleh dan soleha. Dekatkanlah orang tua kami dengan kasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sampaikanlah salam rindu kami dari anak mereka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafurur Rahim. Mungkin di antara saudara kami hari ini Engkau uji dengan sakit, ya Allah. Ya Rabb, kami memohon kepadamu, ya Allah, sembuhkanlah mereka ini dari penyakitnya, ya Allah. Ya Allah, mungkin di antara kami Engkau uji saudara-saudara kami, ya Allah. Mereka telah berkeluarga, ya Allah, tapi belum Engkau berikan dan payung pendidik hati bagi ayah dan ibunya. Ya Allah, kami memohon kepadamu, ya Allah, berikan kepada mereka anak yang soleh dan soleha, anak yang dapat membahagiakan hati ayah dan ibunya, ya Allah. Ya Allah, mungkin di antara saudara kami, ya Allah, hari ini mereka belum Engkau pertemukan dengan jodohnya, ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu, ya Rabb,
Berikan kepada mereka jodoh yang terbaik, soleh dan solehah menurut Engkau ya Rabb. Ya Allah, ampunilah dosa mata kami ya Allah, ampunilah dosa kami ini ya Rabb, ampunilah dosa kaki ini ya Allah. Mungkin mata ini pernah melihat yang haram ya Allah, ampunilah dosa mata kami ya Allah. Mungkin tangan ini pernah mengambil yang haram ya Allah, ampunilah dosa tangan kami ya Allah. Ya Allah, mungkin kaki ini pernah melangkah ke tempat yang tidak Engkau ridhai ya Allah, ampunilah dosa kaki kami ya Allah. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, ampunilah dosa hati dan pikiran kami ya Allah. Mungkin kami pernah merendahkan bawahan kami, mungkin kami pernah merendahkan atasan kami, mungkin kami pernah merendahkan suami kami, mungkin kami pernah merendahkan istri kami, mungkin bahkan kami pernah merendahkan ayah dan ibu kami, mungkin kami pernah merendahkan mertua kami. Mereka tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati kami ya Allah, tapi Engkau Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kami. Ampunilah dosa hati dan pikiran kami ya Allah. Ya Allah, tidak lama lagi datang bulan yang suci ya Allah. Berkahi kami di bulan Sa'ban, sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Terimalah amal ibadah kami ya Allah, agar kami menjadi orang yang bertakwa, kemudian bisa bertemu menjadi orang yang beriman masuk ke dalam surga-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.